Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan kembali membahas konsep seni yang terdapat di dalam kompilasi komik Boboiboy Galaxy musim kedua yang berjudul Badai Windara jilid ketiga ya. Oke, jadi langsung saja kita akan segera membahas atau melihat atau mereview ya konsep seni yang terdapat di dalam komik ini ya. Oke, langsung saja ya. Oke, ini dia konsep seninya ya. Ini adalah istana Kupeteri ya. Nah, depannya istana Kupeteri. Ini dia ya, berbagai macam ini ya kostum daripada Boboiboy ya. Ini dia. Yang pertama ini ya, Ksatria Boboiboy. Baju perisai pemberian Papiliam kepada Boboiboy dan rekan-rekan. Ia ditempa daripada keluli khas yang hanya terdapat di Windara, di mana ia dapat menggandakan kuasa si pemakainya. Hasil kerja tangan Papiliam ini diilhamkan daripada sekumpulan kesatria Windara yang pernah muncul pada zaman dahulu kala. Setelah siap ditempa, ia disimpan dalam sebuah bilik khas dan sedia untuk digunakan jika Windara diancam bahaya sekali lagi. Ini dia kostumnya ya. Seperti kesatria ini ya. Mantap. Ini konsep awalnya ya. Ini konsep awalnya, tidak pakai topi. Dengan topi, capek nanti ada pattern elemental. Ini dia. Oke, ini kesatria Boboiboy Gempa ya. Ini kostumnya, ini pedangnya. Antara kelebihan baju perisai yang dipakai oleh Boboiboy adalah pada hulu pedangnya yang tidak terbelah. Bilahnya hanya dikeluarkan apabila kuasa si pemakai dialirkan pada hulu pedang tersebut. Ini membuatkan setiap bilah pedang yang keluar adalah berbeza, bergantung kepada jenis kuasa yang digunakan oleh Boboiboy. Nah, ini bilahnya ya. Nah, ini dia bilahnya ini. Ini bilah pedangnya ini ya. Jadi bilah pedangnya tergantung kuasa apa yang dia pakai pada saat itu gitu. Jadi kalau misalnya dia kuasa gempa, nah nanti kayak ini nih bilah pedangnya kan. Pedang Boboiboy Gempa adalah bersirikan sebilah Great Sword, bersize besar dan berat dan bersesuaian dengan daya ketahanan gempa yang hebat. Ini dia. Nah, ini dia. Jadi dia tiba-tiba muncul ya. Jadi ini mirip pedangnya, misalnya pedang dari Star Wars gitu ya. Nah ini nih, sing gitu kan. Kemudian Ksatria Boboiboy Halilintar. Nah, konsep pedang Boboiboy Halilintar diinspirasikan daripada pedang Simitar yang mempunyai lengkung. Nah, di dia simetri atau itu ya. Ini dia ya, sama ya. Nah, beda nih kan, nih kalau Halilintar dia petir gitu, muncul stuks. Kemudian Ksatria Boboiboy Taufan ya. Rekaan pedang Boboiboy Taufan adalah kombinasi di antara pedang long sword, pedang panjang ini ya, dan juga rapier bilahnya pula berupa seperti pusaran angin. Nah, ini dia ya. Nah, ini beda ini. Bilahnya kayak pusaran angin dan panjang gitu ya. Taufan ini. Kemudian solar. Nah, ini juga beda ini. Nah, keren ini. Boboiboy Solar menggunakan pedang yang menyerupai sebilah rapier ya. Ia bersesuaian dengan solar yang menyerang dengan ketepatan dan tumpuan kuasa yang jitu. Ini dia bilahnya. Boboiboy Duri. Nah, pedang Boboiboy Duri adalah sangat unik. Kedua sisi bilahnya mempunyai pepaku yang menyerupai akar pokok. Dan bilahnya juga boleh memanjang untuk membelit musuh. Pedang ini diinspirasi daripada pedang Flameburst. Flameburstnya apa ini? Ini dia pedangnya. Berarti pedang ini bisa memanjang ini ya, dan untuk membelit kayak akar gitu ya, akar tanaman ini ya. Kemudian Boboiboy Ice. Boboiboy Ice, pedang Boboiboy Ice yang berbilah lebar ini
Diilhamkan daripada pedang Tao, yang hanya mempunyai satu mata tajam pada bilahnya. Ini dia. Yes. Lanjut, Ksatria Boboiboy Blaze. Konsep pedang Boboiboy Blaze diilhamkan daripada gabungan sebilah pedang dan cakra api Blaze. Ini dia ya. Bilahnya juga diselaputi lapisan api yang menjadi marak pada setiap tibasannya. Ini dia. Jadi ini ya. Pedangnya ini gabungan ya, sebilah pedang ya dengan cakra ya, cakra si Blaze ini. Kemudian juga diselimuti oleh api gitu ya. Nah, ini api ya nih. Ini apa ada sini? Ilustrasi hitam putih menggambarkan Boboiboy Blaze, Yaya dan Ying ketika mereka beraksi menggunakan senjata masing-masing. Wih, keren. Ini dia pakai si Blaze-nya pakai senjata Blaze ini. Wih. Yaya-nya ini. Ini Ying ini ya. Keren. Sekarang Ksatria Feng. Nah, rekaan baju perisai Feng adalah berbeza dengan yang lain yang mempunyai 4 tangan karena rekaannya adalah berdasarkan Ksatria Windara dahulu kala yang merupakan spesies serangga bertangan 4. Oleh yang demikian, Feng membuat improvisasi dengan mengeluarkan sepasang tangan bayang dan menggunakan tangan tambahan tersebut ketika bertarung. Jadi dia punya 4 tangan ya, karena rekannya adalah Ksatria Windara dahulu kala yang merupakan serangga ya. Senjata yang digunakan Feng adalah jousting. Tapi kalau teman-teman melihat ya teaser daripada serial animasi Boboiboy yang Art Windara ya, ini ada sedikit perubahan ya di kostumnya ya. Jadi yang ya kayak kalau menurut saya sih lebih keren yang ini ya versi komik gitu ya. Kalau versi animasinya kemarin saya lihat agak lucu gitu, Fengnya kayak punya jambul gitu ya di atas kepalanya gitu ya. Kalau saya pribadi lebih senang kostumnya yang ini sih, yang versi komik gitu ya, keren gitu. Kalau yang versi animasi yang Art Windara besok ini jauh gitu ya. Kostum si Fengnya dibuat di kepalanya tuh kayak ada tanduk gitu. Cuman tanduknya tuh lebih menyerupai jambul gitu ya. Nggak tahu lah kenapa Monster bisa merubah desainnya gitu. Ini dia ya konsep awalnya gitu Feng. Gopal, Gopal juga kemarin juga ada perubahan ya. Dari segi desainnya gitu kan. Gopal juga dibuat dia kayak ada jambul tuh di kepalanya itu. Baju perisai Gopal adalah lebih besar daripada size badannya sendiri. Kepingan perisainya juga tebal dan berat. Namun ia memberikan perlindungan yang penuh kepada pemakainya. Ini dia ya. Gopal membawa sebuah tukul, gada ya, sebagai senjata dan ia juga sama berat seperti baju perisainya. Ini dia konsep awalnya. Lucu ya. Ksatria Yaya. Nah kalau Yaya ini nggak ada perubahan nih sama desain di animasinya. Baju perisai Yaya adalah lebih ringkas dan juga ringan serta memberikan julat pergerakan yang optimum kepadanya. Yaya membawa sebuah perisai sebagai pertahanan tambahan dan ia berkebolehan untuk memantulkan semula kuasa serangan pihak lawan. Ying, Ksatria Ying, konsep pakaian Ying yang diinspirasikan daripada kostum ahli sihir magis. Ia diperbuat dari pabrik yang mempunyai ketahanan haba dan geseran yang tinggi dan membolehkan Ying menggunakan kuasanya tanpa sebarang had. Senjata yang digunakan oleh Ying adalah sebatang tongkat yang ringan dan kuat dan boleh digunakan dalam sembarang serangan berkelajuan tinggi. Ini dia nih, cakep. Marshal Maripos, ini dia nih. Marshal Maripos merupakan orang kepercayaan dan pembantu setia kepada Kupeteri. Mahir dalam jurus ilusi yang membolehkan Maripos untuk membuat salinan badannya sendiri untuk mengaburi mata musuh ketika bertarung. Walaupun kelihatan muda, namun umur sebenar Maripos adalah tidak diketahui. Ia adalah karena Maripos berasal dari salah satu kaum di Windara yang menjalani proses penuaan yang sangat lambat. Maripos membawa sebatang baton sebagai senjata, kayak kipas ya.
namun ia boleh dibuka dan menjadi sebuah kipas gergasi. Ini dia. Maripos ini mirip kostum Prancis gitu ya, kayak kalau teman-teman The Three Musketeers gitu ya, miripnya. Papillon. Papillon adalah anak-anak perempuan ini ya, warga tempatan di Windara yang tinggal di kampung Kepaku. Dia tinggal bersama datuknya, yaitu Papillon, dan kemudian menjadi ketua kepada anak-anak Kepaku yang lain selepas semua orang dewasa di kampung tersebut ditangkap oleh tentara Krakatoa dan dijadikan buruh paksa. Ini Papillon ini ya, ini dia. Papillon merupakan seorang tukang besi yang handal, teknik tempatnya unik, dan hasil kerja tangan yang berkualiti tinggi, menyebabkan beliau terkenal bukan saja di Minara, malah di planet-planet lain juga. Papillon juga pernah berkhidmat dengan Gabenor, planet Gogobuchi suatu masa dahulu. Selepas bersara, Papillon menetap bersama cucunya Papillon di kampung Kepaku. Ini Papillon ini ya, cucunya Papillon. Ini dia musuh kita ya, Reramos. Reramos merupakan penjahat yang merampas tahta kerajaan Windara semasa ketiadaan Kuputeri yang sedang menjalani proses pemulihan dan menabalkan dirinya sendiri sebagai Maharaja. Cokmar yang dibawa beliau merupakan power sfera Lambot yang digunakan sebagai alat untuk mengawal bala tentara Krakatoa sebagai tentara pribadinya sendiri. Ini dia Lambot ya. Dengan jenderal berlima di sampingnya, Reramos menindas seluruh rakyat Windara bagi kepentingan dirinya sendiri. Beliau juga telah menjadikan rakyat tempatan sebagai buruh paksa untuk melombong biji keluli di lembah Kepaku. Ini Reramos ya. Serem ya. Rekan watak Ramos diinspirasikan daripada Rama-Rama. Rama-Rama ini kayak apa ya? Itulah. Rama-Rama ini mirip kunang-kunang ini ya, kunang-kunang kayaknya. Ini Jenderal Muskida. Ini kayak ini ya. Lalat ya. Ketua kepada Jenderal berlima, ini ketuanya ini ya, Muskida ya, dan juga penasehat utama kepada Reramos. Muskida juga merupakan ketua risikan yang senantiasa menghidu sebarang komplot untuk menentang pemerintahan kuku besi Reramos. Dia punya pasukan mata-mata ini ya, menghidu ya, mata-mata Muskida ini, mata-matanya ini. Jadi si Jenderal Muskida ini dia punya mata-mata yang selalu mematai rakyat yang ingin menentang kepada Reramos gitu ya. Muskida mempunyai size badan yang kecil ya, namun diselindungkan dari pandangan dengan jubahnya yang labuh. Dia juga sangat licik dan mengawal segerombolan alat sebagai mata-mata mengintip dan juga sebagai teknik serangan ketika bertarung. Ini Jenderal Cikada ya, ini salah satu favorit saya ini ya, keren. Rekan Cikala, Cikala apa Cikada ini? Adalah diilhamkan daripada serangga cengkerik Cikala yang mempunyai rahang yang besar dan kuat yang membolehkan dirinya untuk mengeluarkan nada suara pada tahap supersonik. Namun begitu, Cikala merupakan seorang yang agak pendiam dan menutup mulutnya menggunakan selendang yang dililitkan di lehernya hampir setiap masa. Ini dia Cikala. Ini Jenderal Sibella ya. Ini keren ya. Jenderal Sibella diinspirasikan kepada serangga Orchid Mantis bertangan 4 dan mempunyai kaki yang panjang. Sibella mempunyai kebolehan untuk bergerak dengan pantas. Di samping itu, salah satu pasang dari tangan Sibella mempunyai kuku yang tajam yang menjadikan setiap serangannya sangat berbahaya ya. Jenderal Cikala merupakan sahabat karib dan sering bertindak bersama-sama. Jenderal Cikala merupakan sahabat karibnya. Oh, berarti ini Sibella ini sahabat karib daripada Cikala ya. Jenderal Vespira ini yang cantik nih. Cantik ini. Konsep Jenderal Vespira diinspirasikan daripada serangga tebuan. Beliau merupakan seorang ahli pemain pedang yang sangat handal dan digeruni. Pedang yang digunakan Vespira mampu mengeluarkan cecair asid yang sangat menghakis dan boleh melumpuhkan musuh jika terkena walaupun setitik. Oh, dia bisa mengeluarkan racun ini ya di pedangnya ini ya. Oke, mantap. Ini keren ini, Jenderal Kerumbangannya, keren ini, mantap. Nih,
konsep awal Jenderal Kerumbang ya, mantap ini, keren. Timbalan ketua bagi jenderal berlima. Timbalan ketua bagi jenderal berlima. Jenderal Kerumbang mempunyai perisai yang keras yang mampu menyerap serangan musuh dan sukar untuk dicederakan. Kerumbang memakai topi helmet yang menutup keseluruhan wajahnya karena kelemahan utama bagi jenderal ini adalah bagian kepalanya. Kerekaan jenderal Kerumbang diinspirasikan daripada serangga kumbang badak. Dari kumbang badak. Ini karantular ya. Karantular adalah spesies labah-labah gergazi yang pernah mengancam planet Windara. Satu ketika dulu, ia pernah mengganas sehingga Puteri terpaksa campur tangan. Namun ia tidak tewas sepenuhnya dan dikurung di bawah istana Kupuri untuk mencegahnya dari mengganas sekali lagi. Ini dia nih, karantular. Walaupun terlalu buas dan ganas, Reramos mampu mengawalnya menggunakan kuasa dari Lambot. Nah, karantular menyempurnakan menyemburkan racun, ini kayak racun ya dari mulutnya, dan menembak sesawang yang melekit apabila diancam oleh musuh. Bulunya juga tebal dan keras yang membuat tubuhnya amat sukar untuk dicederakan. Keren ya. Tarantula. Tentara Krakatoa, ini kayak ini ya, Kamen Rider ya, mirip. Krakatoa merupakan spesies insektoid yang gemar berperang walaupun sesama mereka sendiri. Mereka berakal lemah dan bertindak mengikuti nafsu semata-mata, membuatkan Krakatoa mudah dimanipulasi serta dikawal oleh individu yang berniat jahat seperti Reramos. Hierarki bagi tentara Krakatoa ditentukan dengan kekuatan individu di mana mereka yang lemah akan kekal sebagai di tahap paling bawah. Nah, ini dia nih. Sekilas mirip Satria Baja Hitam ya, Kamen Rider ini mirip. Oke, ini Power Sphera ya, Power Sphera Lambot ini ya. Lambot mempunyai kuasa hipnotis, walaupun dia hanya berfungsi pada makhluk yang tidak mempunyai akal ya, ataupun berakal lemah. Kuasa hipnosis Lambot dipancarkan menggunakan cahaya dari badannya yang lut sinar. Ini dia Lambot. Ini pesawat pejuang Krakatoa ya. Ini dia pesawatnya. Keren-keren juga nih pesawatnya Krakatoa ini. Ini pesawat pengangkut Krakatoa. Oh, ini pesawat pengangkutnya. Yang tadi itu pesawat pejuangnya gitu ya. Ini pesawat induk Reramos. Wih, keren ya. Desain-desainnya. Ini kapal angkasa di Raja Windara, mirip kupu-kupu ya sekilas ya. Ini pesawat tempur di Windara ya, mirip kupu-kupu sekilas. Ini Istana Kuputeri, Istana Kupuri ya. Ini Istana Kupuri ini. Apa nih? Istana Kerajaan Windara ini terletak di puncak sebuah bukit yang berada di dalam mata sebuah puting beliung yang berpusar sepanjang masa. Ia merupakan tampuk pemerintahan Kerajaan Windara yang telah wujud ratusan tahun lamanya. Puting beliung yang berpusar tanpa henti itu memberikan perlindungan semula jadi kepada istana ini daripada serangan musuh. Dikatakan hayanya mempunyai kaitan rapat dengan menguasai elemental beliung ya. Ini mempunyai kaitan rapat dengan penguasai elemental beliung ya. Ini dia. Jadi istananya ini berada di tengah-tengah puting beliung ini ya. Laluan selamat ke Istana Kupuri hanya boleh dibuka menggunakan cahaya dari kristal isyarat yang terletak di puncak paling tinggi di istana tersebut. Nah, ini dia kristal isyaratnya kayak kalau di kapal atau apa namanya, mercusuar ya. Ini tangga lobi di istana ya. Istananya megah nih. Ini bilik senjata rahasia. Ini dia biliknya. Bilik rahasia yang menyimpan senjata-senjata serta baju-baju perisai bagi ksatria Windara. Lokasinya dikawal ketat dan hanya beberapa individu saja yang tahu mengenainya. Semua peralatan yang disimpan di dalam bilik ini ditempa dari keluli Windara oleh Papiliam dan hanya beliau saja yang memiliki kunci untuk memasuki bilik ini ya. Papiliam. Lorong istana, wis megahnya. Ini bilik tahta ini ya. Wih, keren. Bilik bersemayam bagi pemerintah kerajaan Windara. Di dalam bilik ini juga tersimpannya kristal isyarat yang menjadi simbol kerajaan dan juga kunci yang membuka kelaluan masuk ke istana Kupuri. Oh, ini dia.
Ini Kampung Kepaku ini ya. Oke, kampung di wilayah terpencil di lembah Kepaku, di mana penduduknya terlibat dalam pertukangan dan kraftangan besi yang merupakan tempat tinggal Papiliam dan cucunya Papeleon. Ini dia Kampung Kepaku ya. Lombong Kuari ini. Sebuah kuari di mana biji besi keluli Bindara di Lombong. Sebelum ini perlombongan keluli di Bindara di kuari ini dikawal ketat karena jumlahnya yang terhad dan nilainya yang tinggi. Namun Ramos memulakan operasi melombong secara besar-besaran bagi tujuan jual ke pasar gelap, mungkin di pertambangan kayaknya. Ini semacam pertambangan ini ya, pertambangan ini. Ini gua pemberontak Bindara. Ini dia guanya ini. Gua ini menjadi penempatan sementara bagi saki baki tentara Bindara yang diketuai oleh Marsal Maripos. Ia merupakan pusat koordinasi bagi para pemberontak untuk memantau aktiviti Ramos dan tentara Krakatoa di seluruh planet Bindara. Ini dia nih. Gua hibernasi Kuputri. Nah, dia nih, gua hibernasi Kuputri nih. Tempat di mana Kuputri berhibernasi di dalam kepompong bagi merawat kecederaannya yang dialaminya selepas bertarung menentang Taka. Oh, gitu. Ia hanya dikawal ketat oleh tentara Bindara ya. Dan lokasinya dirahasiakan kepada umum. Ini dia nih. Berarti Kuputri ini pernah bertarung melawan Taka gitu ya. Oke, ini lakaran komik ini ya. Ini dia. Wih, keren-keren ya lakaran komiknya. Ini, wih, mantap. Ini juga, wih, keren. Ini beberapa nih mulai cara mereka mendesain komik ini ya. Ini dia. Mulai dari sketsa kasar, inkingnya, dan terakhir ini ya, Karantula. Oke, jadi sekian teman-teman ya. Kita sudah mereview daripada konsep seni yang terdapat dalam komik kompilasi Boboiboy jilid 3 ya, Badai Bindara. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.